Hari ini kita bahas tentang pentingnya istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah dalam menebar kebaikan. Tujuannya untuk menggapai kemuliaan. Para jamaah, tentang ini mari kita baca sebuah hadis sahih riwayat Muslim. An Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, qala, dia berkata, qultu, aku berkata atau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulli, katakan kepadaku, berikan penjelasan kepadaku fil Islam, dalam masalah Islam. Qaulan, suatu kata, suatu penjelasan, la as'alu, yang aku tidak perlu tanya lagi, anhu, tentang Islam itu, ahadan, kepada siapapun, ba'daka, setelahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, pagi ini kita kebetulan memperingati hari jadi PRM Pondok Wage. Oh, Wage saja. PRM Wage yang ke 35. Udah lama ya. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita bahas tentang pentingnya istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah dalam menebar kebaikan. Tujuannya untuk menggapai kemuliaan. Para jamaah, tentang ini mari kita baca sebuah hadis sahih riwayat Muslim. An Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, qala, dia berkata, qultu, aku berkata atau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulli, katakan kepadaku, berikan penjelasan kepadaku fil Islam, dalam masalah Islam. Qaulan, suatu kata, suatu penjelasan, la as'alu, yang aku tidak perlu tanya lagi, anhu, tentang Islam itu, ahadan, kepada siapapun, ba'daka, setelahmu. Wa fi haditsin, hadits Abi Usamah, di lafaz hadis Usamah dikatakan ghairaka, selain. Jadi sahabat ini bertanya, ya Rasul, tolong berikan aku penjelasan tentang Islam sejelas-jelasnya, sehingga
aku tidak perlu bertanya lagi kepada seseorang setelahmu atau kepada selainmu. Qala, Nabi kemudian bersabda, Qul, ucapkan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, fastaqim, kemudian beristiqomahlah. Jadi jawabannya singkat sekali, berimanlah kemudian beristiqomahlah. Para jamaah, hadis ini menjelaskan tentang dialog antara Nabi dengan sahabatnya bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Saat itu Ats-Tsaqafi mohon kepada Nabi agar memberikan penjelasan tentang Islam secara general dan mencakup keseluruhan sehingga tidak perlu penjelasan dari orang lain lagi. Waktu itu Nabi menjawab, katakanlah atau ucapkan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Sebagian besar ulama memandang hadis ini memperkuat firman Allah surat Fussilat ayat 10. Surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini terkenal sebagai ayat tentang istiqomah. Surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Para jamaah, hadis ini dan juga ayat tadi menjelaskan bahwa seorang mukmin yang istiqomah adalah mukmin yang selalu mempertahankan iman dan akidahnya dalam situasi dan kondisi apapun. Ya. Tidak gampang berpaling ke kanan ke kiri, dirayu ini dirayu itu, tetap tegar. Ya, selalu menjaga ketaatan kepada Allah lahir dan batin dan meninggalkan semua bentuk larangannya. Ya, senantiasa sabar dalam menghadapi seluruh godaan dan syukur dengan segala nikmat. Itulah manusia mukmin yang sesungguhnya. Jadi para jamaah, masalah istiqomah ini masalah yang sangat penting. Istiqomah itu dalam bahasa lainnya itu ajek. Ya, ajek, telaten, kontinu, terus menerus. Jadi selama dia masih bisa terus berusaha melakukannya. Misalnya kalau istiqomah di dalam sholat tahajud, dia selalu berusaha setiap malam sholat tahajud. Ketika mau tidur pasti berniat, nanti malam aku akan bangun sholat tahajud. Itu orang istiqomah dalam tahajud. Nah sekarang
istiqomah dalam berdakwah. Istiqomah dalam berdakwah artinya tidak pernah merasa harus berhenti untuk berdakwah. Jadi dalam pikirannya, dalam perilakunya selalu ingin berdakwah setiap saat dan kapan saja. Dakwah ini tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berilmu banyak, misalnya untuk kiai-kiai, untuk ustadz-ustadz, tidak hanya mereka. Dakwah diperlukan, bahkan dituntut kepada siapapun sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya, harus ikut berdakwah. Dan berdakwah itu tidak harus ceramah. Dakwah itu intinya ngajak orang berbuat baik. Mengajak orang berbuat baik memang bisa dengan cara ceramah. Bisa dengan cara ya ngajak-ngajak saja. Ayo kita ikut hadir ke Masjid Al-Ilham. Di sana ada pengajian. Ngajak, itu berdakwah. Dan berbagai macam cara bisa dilakukan untuk berdakwah. Memang para jamaah ketika kita berdakwah kadang-kadang menghadapi kendala, tantangan lah, mungkin lebih enak bahasanya. Ada tantangan yang kadang-kadang membuat kita berhenti dari berdakwah. Ya macam-macam lah tantangan itu. Kadang-kadang kita diuji, ada masalah apa begitu. Kemudian kita nggak mau lagi menghadiri pengajian. Para jamaah, dalam kondisi seperti itu kita terganggu oleh diri kita sendiri, sehingga tidak bisa melanjutkan keistiqomahan kita itu. Para jamaah, bagi kita ini berdakwah bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Pertama, ikut memakmurkan masjid. Ini ibadah yang paling global. Ikut memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan pikiran, bisa dengan lain-lain. Misalnya kita mendukung terwujudnya bangunan masjid yang nyaman untuk ditempati ibadah. Dengan masjid yang nyaman ditempati itu menjadikan orang-orang di sekitar senang sekali datang ke masjid. Itu kan mengundang, itu dakwah. Dalam konteks ini kita bisa berdakwah dengan bersedekah, melalui sedekah untuk berjalannya, untuk makmurnya masjid itu. Para jamaah, kita juga bisa berdakwah dengan ikut hadir pengajian. Ikut hadir itu ada dua kepentingan. Pertama, untuk diri kita sendiri agar tambah ilmu. Kedua, mengajak pihak lain untuk bersama-sama datang ke masjid. Itu juga termasuk dakwah. Dengan demikian para jamaah, sebenarnya dakwah itu tidak harus berupa ceramah, tetapi apapun yang mengundang orang lain ikut kegiatan kebaikan. Nah, para jamaah yang disanjung oleh Allah dan Rasul, yang dipuji oleh Allah dan Rasul adalah orang yang melakukan kegiatan kebaikan termasuk dakwah secara istiqomah. Tadi dikatakan istiqomah artinya ajek, terus menerus, continue, rutin,
Pokoknya terus berusaha mengikuti kegiatan itu, melakukan kegiatan. Nah, orang-orang yang bisa istiqomah dijanjikan oleh Allah kemuliaan yang luar biasa. Di situ dikatakan, jangan takut, jangan sedih. Orang yang benar-benar sudah istiqomah, hatinya sudah mantap, kegiatan apapun kebaikan yang dilakukan itu, termasuk berdakwah tadi itu, tidak gentar lagi dia. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut. Ya, Pak Hamka adalah contoh yang paling gampang kita pelajari, kita baca biografinya. Orang yang karena istiqomahnya itu tegar. Mungkin kita nggak menduga orang seberani beliau itu dalam sebuah sidang parlemen itu dengan tegas dan keras sekali ketika sedang membahas masalah bahaya PKI, bahaya komunis, luar biasa. Nah, mungkin karena Hamka yang begitu kerasnya dalam perlawanan mengenai komunis itu, akhirnya belum diciduk, dimasukkan ke dalam penjara itu. Kita ingat saat itu Pak Soekarno presiden lagi dekat dengan komunisme. Kita masih ingat ada kata-kata nasakom, nasionalis agama komunis, digabung jadi satu. Jadi orang PKI ya diambil, direkrut, dirangkul saat itu. Belakangan muncul video yang viral itu ya, Pak Harto menjelaskan mengapa saat itu kemudian terjadi kayak begitu. Jadi para jamaah, tokoh-tokoh Islam seperti Pak Hamka terus istiqomah Islam bertauhid. Komunis tidak sesuai dengan Islam, harus disingkirkan dan harus dibubarkan, kira-kira begitu. Nah, karena Pak Hamka udah istiqomah, tidak ada rasa takut sedikit pun bagi beliau. Nah, para jamaah, di sini dikatakan jangan takut, jangan sedih. Nah, kemudian ulama macam-macam pemahamannya. Yang dimaksud adalah jangan takut pada akhirat yang akan kalian hadapi, dan jangan bersedih dengan dunia yang kalian tinggalkan, yaitu anak, keluarga, harta, dan tanggung utang. Jadi kalau kalian, ini Allah kepada kita, kalau kita ini sudah siap hidup istiqomah dalam kebaikan, sholat rutin, ya, ibadah lainnya rutin, berdakwah rutin, ikut ke masjid juga istiqomah, rutin pokoknya. Orang yang dalam posisi seperti ini, yang baik seperti ini, akan diberikan oleh Allah ketenangan hati, sehingga tidak perlu sedih, tidak perlu takut tadi katanya. Lalu ada pemahaman lain dari Zaid bin Aslam, orang yang ketika hidup di dunia ini bisa istiqomah, nanti kalau meninggal dunia tidak usah takut, tidak usah sedih. Loh, kenapa? Karena malaikat sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dikatakan di sini surga telah dijanjikan untuk orang yang istiqomah. Jangan takut. Apa maksudnya jangan takut? Keluarga yang ditinggalkan, mungkin istri, mungkin anak, mungkin suami, mungkin siapa lagi keluarganya, tidak usah dikhawatirkan. Sudah ada yang ngurus, Allah yang mengurusnya, malaikat yang mengurusnya. Itu kalau dia istiqomah dalam hidupnya. Di antara sahabat Nabi itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika belum meninggal, tidak punya apa-apa. Ada sahabat lain juga begitu. Ketika hidupnya dalam keadaan tanda petik miskin,
kemudian ditawari untuk diberi sesuatu, jangan katanya. Alasannya apa? Tidak usah khawatir dengan keluargaku, aku sudah titipkan keluargaku kepada Allah. Iman yang seperti itu memang perlu pembentukan yang tidak pendek waktunya. Nah, para jamaah, ada juga pengertian bahwa orang yang istiqomah ketika melakukan kebaikan di dunia ini juga sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia sudah dijaga. Kalau tadi ini kan tafsirannya, orang yang istiqomah tidak usah sedih karena surga telah disiapkan, kan akhirat banget ini. Juga nggak usah sedih karena keluarga ditinggalkan, nanti Allah yang akan menjaganya. Nanti dia sudah nggak ada. Ada penafsiran lain. Orang yang istiqomah dengan sepenuh hati di dunia juga dijaga oleh Allah. Di dunia dimudahkan urusannya, memang setelah mengalami cobaan-cobaan dulu. Jadi tidak ada orang yang hidupnya itu linear, enak terus gitu. Nah, malah nggak indah, hidup yang linear itu nggak indah. Sewaktu-waktu mengalami kesulitan, nanti ada kemudahan, itu baru indah hidup ini. Suatu ketika mendapatkan pujian, suatu ketika mendapatkan celaan, itu indah hidup ini. Dan manusia seperti itu, tidak ada manusia yang hidupnya hanya dipuji, tidak ada. Orang sehebat Nabi Muhammad yang suci, yang sangat unggul itu caci makian luar biasa, caci makian luar biasa. Karena itu ketika kita suatu saat kok dicaci orang, dikritik orang, hadapi dengan tenang. Tapi tetap aja kita cermati. Siapa tahu jajan itu mengundang kita untuk lebih baik perilaku kita atau perbuatan kita berikutnya. Nah, para jamaah, sekarang tentang tebar kebaikan. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2, Allah mengingatkan, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sangat terkenal ya. Wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kalian, 'alal birri, dalam hal al-bir, wa taqwa, dan takwa. Ayat ini bisa kita jadi landasan untuk menebar kebaikan. Tadi secara umum saya katakan dakwah. Para jamaah, ulama ahli tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan, yang dimaksud dengan ayat ini adalah ya'muru ta'ala ibadahu al-mu'minin bil mu'awanah ala fi'il khairat wa huwa al-barru atau al-birru. Yang dimaksud dengan ta'awun al-birri adalah Allah merintahkan kepada kita semua untuk saling tolong menolong, bantu membantu, dukung mendukung untuk melakukan kebaikan. Jadi melakukan kebaikan itu perlu dukung mendukung. Kita hidup di dunia ini tidak bisa sendirian, tidak bisa. Pasti membutuhkan orang lain, tidak mungkin kita sendirian. Nabi saja untuk berdakwah perlu dukungan sahabatnya itu. Kita berdakwah perlu dukungan para jamaah. Masjid ini bisa berdiri begini kalau nggak dukungan jamaah, nggak bisa. Masjid ini mengadakan kegiatan bermacam-macam
Yang bermanfaat bagi masyarakat luas juga perlu dukungan satu dengan yang lain. Bekerja sama, saling mendukung, alal birri, dalam kebaikan. Jadi para jamaah, ketika kita kemudian perlu menyisihkan sebagian yang kita punya, mungkin berupa harta kita infakkan, kita sedekahkan dengan maksud untuk mendukung kegiatan kebaikan, termasuk dalam konteks ta'awanu 'alal birri. Nah, ini baru di masjid. Kalau di Muhammadiyah para jamaah itu jelas namanya persyarikatan, syarikat, kerjasama, kumpulan. Kita hidup ini butuh namanya kumpulan itu para jamaah. Kalau kita tidak ikut kumpul-kumpul, kita akan kesepian. Makanya kalau kita ini masih mau datang ke masjid, itu sehat. Secara rohani sehat, insya Allah jasmani juga sehat. Jalan ke masjid. Para jamaah, kadang-kadang memang ada orang itu, waduh aku males ke masjid. Saat itu dia lagi sakit mental. Kalau ada orang, kita lah, nggak usah orang kita, suatu kok malas ke masjid, itu kita sedang sakit sebenarnya. Dulu kita mengistilahkan kena futur. Futur namanya itu. Penyakit mental yang tiba-tiba males-malesan, bosen, jenuh melakukan kebaikan. Hati-hati. Makanya bersyukurlah kita itu kalau masih bisa ke masjid. Bersyukurlah. Itu salah satu pertanda kita sehat. Dan di masjid kan nanti ada situasi tertentu yang kita mendapatkan penyegaran. Penyegaran rohani, dan dalam kondisi tertentu juga ada penyegaran jasmani. Ada sarapan ya. Penyegaran jasmani. Jadi wa ta'awun 'alal birri artinya silakan Anda bekerja sama, saling mendukung untuk melakukan kebaikan, untuk mensukseskan proyek-proyek kebaikan. Proyek-proyek kebaikan itu adalah wa ta'awanu 'alal birri. Kemudian yang kedua berikutnya adalah wa ta'awunu 'alat taqwa. Jadi ada birri, ada at-taqwa. Apa bedanya? Dikatakan di sini adalah yang dimaksud adalah wa tarkil mungkirat wa huwa at-taqwa. Yang pertama tadi kebaikan artinya adalah kegiatan-kegiatan yang baik, proyek-proyek kebaikan. Contoh mendirikan masjid, mendirikan sekolahan, mendirikan panti asuhan, mengadakan pengajian. Itu adalah ta'awun 'alal birri. Lalu apa at-taqwa di sini? Kebanyakan ulama mengartikan yang dimaksud dengan tolong menolong dalam takwa adalah etika usar, menjauhi atau menghindari kejahatan. Jadi dalam menghadapi kejahatan, menghadapi kemaksiatan, itu perlu kerjasama juga. Perlu dukung-dukung, ayo kita bendung. Nah gitu kan. Ayo kita bendung. Jangan sampai kemaksiatan masuk ke masyarakat kita, ke desa kita, ke kampung kita misalnya. Dalam pengertian lain, ayo kita kerjasama, dukung-mendukung, jangan sampai ada kejahatan masuk. Jangan sampai ada pencuri masuk, perampok masuk, misalnya. Pengertian umum dari at-taqwa. Jadi para jamaah, biasanya kalau musim Agustusan ya, itu ada kampung-kampung yang mengadakan kegiatan siskamling, sistem keamanan lingkungan, sehingga masyarakat dijadwal untuk jaga malam. Ini pernah kami lakukan ketika di Surabaya itu. Nah, untuk masyarakat tertentu seperti perumahan, biasanya cara itu dilakukan dengan berinfak, bersedekah untuk mengangkat seseorang
atau 2 orang untuk mewakili menjaga keamanan itu, maka dihadirkanlah satpam. Ketika kita ikut mendukung dengan bersedekah tadi itu termasuk ta'awanu 'alat taqwa, saling mendukung dalam takwa. Ittiqa usyar, menghindari kejahatan. Di sini watarkil mungkirat, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Para jamaah, ini juga perlu menjadi perhatian kita. Jadi kita bekerja sama, saling mendukung. Itu bukan hanya masalah albir, kebaikan, tapi juga alat takwa, yaitu bagaimana kita bisa membendung. Bagaimana kita bisa membendung, menghindari hal-hal yang tidak baik. Para jamaah, Syekh Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Kitab Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan at-ta'awun maknahu at-tasa'ud. Ta'awun itu artinya tasa'ud, saling membantu, yaitu menolong kepada orang lain, dan itu namanya albir. Sedangkan at-taqwa adalah ittiqa usyar. Takwa itu maksudnya di sini adalah menjauhi kejahatan. Jadi saling mendukung, saling membantu, selain dalam hal terwujudnya kebaikan, juga dalam hal terbebasnya dari kejahatan, terhindarnya dari kemaksiatan dan dosa. Itu ta'awun al-birri wa taqwa. Para jamaah, ada kisah menarik tentang ini. Ya. Kisah ini terjadi pada abad ke-17 Masehi. Sudah viral, kalau panjenengan nanti lihat di internet langsung keluar dan banyak. Yaitu pada seorang sultan namanya Sultan Murad yang keempat. Beliau pernah menjadi sultan mulai tahun 1623 sampai dengan 1640, sekitar 17 tahun menjadi raja, menjadi sultan, menjadi penguasa. Suatu ketika para jamaah, sultan ini di malam hari gelisah, tidur tidak bisa. Karena tidak bisa tidur, maka kemudian keluar dari istana itu, mengajak kepada petugas kepala keamanan untuk mengawal dia jalan-jalan, tapi dengan berpakaian orang biasa, menyamar, sehingga masyarakat tidak tahu bahwa dia adalah sultan. Dalam sebuah perjalanan itu para jamaah sampailah di sebuah lorong. Tiba-tiba melihat ada sesosok jenazah. Sesosok orang laki-laki tergeletak. Setelah didekati ternyata sudah meninggal. Dia seorang jenazah. Kemudian yang aneh dalam pikiran sultan, kenapa jenazah ini kok nggak diperhatikan orang? Masyarakat Muslim padahal itu. Ada orang lewat, dibiarkan saja. Akhirnya saking penasarannya, sultan tanya kepada masyarakat sekitar, "Wahai bapak-bapak, kok panjenengan semua sudah tahu ada jenazah di sini? Kok diam saja? Kenapa? Bukankah itu saudara kita kaum muslimin?" Saat itu kemudian orang-orang mengatakan, "Wahai Tuan, dia itu orang jahat, suka mabuk-mabukan, bahkan sebagai pelanggan pelacuran." Jadi orang ini dituduh pemabuk, pezina. Itu sebabnya, wahai Tuan, kami tidak suka sama dia, dan kami tidak ingin mengurus jenazah. Saking bencinya masyarakat sama orang ini. Para jamaah, akhirnya sultan mengatakan, "Baiklah kalau begitu, tapi tolong
jenazah ini ayo kita bawa ke rumahnya, biar keluarganya tahu kalau dia sudah meninggal. Saat itu kemudian mereka mau, dibawalah jenazah ini sampai di rumah. Begitu sampai di rumah, istrinya lihat bahwa suami yang ditunggu-tunggu sekian jam sebelumnya itu ternyata sudah meninggal dunia. Maka menangislah sang istri ini. Orang-orang tadi yang mengantar balik pulang, gak mau ngurus. Tinggal sang sultan sama petugas keamanan di situ, di rumah itu. Nah, istri melihat suami meninggal itu menangis. Dalam tangisan itu terlontar ucapan, wahai suamiku, orang yang baik, orang yang soleh, bahkan waliullah. Mendengar ucapan dari sang istri seperti ini, sang sultan penuh keheranan. Ini kok aneh? Dalam batin sang sultan, orang-orang mengatakan dia pezina, pemabuk, kok istrinya mengatakan dia orang soleh, bahkan waliullah. Saking baiknya orang itu. Maka pelan-pelan sang sultan bertanya, Bu, kok panjenengan mengatakan suami panjenengan orang soleh, bahkan waliullah, sementara orang-orang kok menuduh enggak seperti itu, Bu? Mereka mengatakan suami panjenengan ini pemabuk, pezina. Bagaimana sebenarnya ini? Para jamaah, saat itu sang istri mulai cerita. Dan sang istri ini tidak mengerti yang sedang dihadapi adalah sultan. Nggak lihat karena pakaian biasa, menyamar. Begini Tuan, suami saya ini memang orang aneh. Orang aneh. Jika orang-orang menuduh bahwa suami saya itu pemabuk, wajar. Karena suami saya itu setiap malam berusaha kalau punya uang, datang ke toko-toko jualan minuman keras itu, dibelinya sesuai dengan uang yang dia punya. Sekian botol dibawa pulang, kemudian sampai di rumah, botol-botol dipecah dan dibuangnya. Lalu mengatakan kepada saya, Dek, malam ini saya bersyukur bisa mencegah beberapa orang tidak mabuk-mabukan karena jatahnya sudah saya beli dan saya buang. Itulah sebabnya jika orang-orang mengatakan suami saya pemabuk karena memang suami saya sering beli minum keras, tapi sebenarnya tidak diminum, malah dibuang dalam rangka untuk mencegah sebagian orang agar tidak lagi mabuk-mabukan. Etika usar, menghindari kejahatan. Adapun orang-orang kok menuduh suami saya itu pezina, itu juga wajar. Karena suami saya sering mendatangi tempat-tempat pelacuran itu. Lalu datang ke rumah itu sambil ngasih uang kepada gadis-gadis perempuan di sana itu. Lalu mengatakan, Dek, sampai malam ini predisi yo, ojo buka praktek, tutup sementara. Dan itu dilakukan sebatas dia punya uang berapa, sehingga berapa orang itu atau berapa rumah dia datangi dikasih uang supaya ditutup aja. Sampai rumah, kata istrinya, sang suami mengatakan kepada saya, Dek, malam ini aku bersyukur karena bisa paling tidak mengurangi perbuatan dosa besar yang dilakukan oleh sebagian wanita. Mereka saya kasih uang agar menutup prakteknya. Kemudian saking seringnya suami saya melakukan begitu, wahai Tuan, aku pernah tanya dan saya peringatkan pada suami saya, Mas, kalau sampean begini terus, orang-orang nanti punya pandangan yang kebalikannya. Panjenengan nanti akan dituduh sebagai pemabuk, juga dituduh sebagai pezina. Dan kalau itu sudah merata orang mengatakan begitu, orang nanti tidak mau ngurus sampean. Kalau sampean mati, kalau sampean meninggal dunia, tidak ada yang mengurus jenazahnya. Udah diramal sama istrinya ini.
Apa kata suaminya? Wahai Tuhan, saat itu suami saya mengatakan, Dek, Samen jangan khawatir tentang nasib saya yang akan datang. Ketahuilah bahwa jika aku nanti meninggal dunia, bukan sembarang orang yang mengurus jenazah saya. Yang mengurus jenazah itu malah orang yang menjadi penguasa negeri ini, sultan. Saat itu, wahai Tuhan, aku tidak paham sama sekali. Bagaimana mungkin kami orang biasa kok diurus oleh sultan? Itulah yang pernah dikatakan suami saya. Jadi suami saya asli orang baik, orang soleh, bahkan dia wali Allah. Para jamaah mendengar keterangan seperti ini, sang sultan mulai terisak-isak, menangis. Lalu mengatakan, Bu, apa yang dikatakan suami-suami itu benar, benar sekali. Aku ini sultan negeri ini. Aku ini sultan. Dan suami sampean memang bukan sembarang orang. Karena itu maka suami sampean akan diurus oleh istana untuk perawatan jenazah dan seterusnya. Akhirnya para jamaah, singkat ceritanya, besok paginya jenazah ini dibawa ke istana, diurus oleh negara, oleh istana, dan kemudian jenazahnya disolati oleh ulama-ulama besar negeri Turki Utsmani itu dan oleh sultan bersama keluarganya, sehingga dia memang bukan orang sembarangan. Begitulah ceritanya tentang sosok Sultan Murad yang keempat yang pernah berkuasa pada tahun 1623 hingga 1640. Nah, pelajaran yang kita ambil adalah contoh yang dilakukan oleh sultan adalah etika usyar. Ta'awanu ala taqwa. Jadi orang ini yang dikatakan pemabuk pezina sebenarnya adalah etika usyar, menghindari kejahatan. Dengan cara apa? Membantu ngasih uang kepada pelacur agar prai malam itu tidak buka praktek. Itu mendukung untuk tidak melakukan kejahatan atau berbuat maksiat. Demikian juga membeli beberapa botol minuman keras, mungkin setiap malam atau beberapa malam begitu, setiap pekannya, dalam rangka apa? Untuk etika usyar, menghindari kejahatan minuman keras. Paling tidak entah berapa orang malam itu pray tidak minum keras. Nah, para jamaah, jika orang tadi kemudian mendapatkan gelar waliullah karena kebaikannya seperti itu, maka kita pun bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Mungkin yang dilakukan tadi itu secara umum boleh dikatakan ekstrim ya. Bagi kita itu repot itu. Tapi orang ini karena sudah saking istiqomahnya nggak ada ditakuti. Ketika orang menuduh seperti itu, dia tenang saja. Dia yakin yang dilakukan adalah benar. Sehingga di mata manusia mungkin dia jelek, di mata Allah dia adalah sangat baik. Akhirnya pada akhir kehidupannya Allah pun menyelamatkan dan menyanjung serta memuliakan dia karena keistiqomahan dalam ta'awanu al birri wat taqwa, terutama yang kedua tadi at-taqwa. Para jamaah, barangkali untuk pagi ini itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Intinya, mari kita terus bersemangat melakukan kebaikan untuk diri kita dan juga menebar kebaikan untuk orang lain, untuk keluarga kita, untuk masyarakat sekitar kita, untuk siapapun, termasuk diantaranya melalui Muhammadiyah. Di sini dengan ranting Ranting Muhammadiyah Wage,
Ya. Kita bisa melakukan tebar kebaikan itu melalui berbagai macam cara, termasuk memakmurkan Masjid Al-Ilham ini dan juga yang lainnya di sekitar sini, di Ikram ya misalnya. Silahkan tebar kebaikan, lakukan kebaikan. Dengan cara apa? Bisa berinfak, bersedekah agar masjid itu jalan makmur. Juga bisa dengan cara yang lain, mengajak tetangga kanan kiri, ayo kita ngaji dan seterusnya. Nah, usaha-usaha kita ini kalau bisa jangan berhenti. Terus kita lakukan pada batas-batas kita bisa. Ya, pokoknya jangan ada niatan, usahaku prediksi, jangan. Lakukan walaupun sekecil apapun, tetap jalan. Nah, sekarang itu walaupun nggak bisa jalan, pakai HP bisa WA, ngasih beritahu teman, ayo kita ada kegajian sana, ada pengajian di sana misalnya, tebar melalui WA dan sebagainya. Insya Allah ini bagian dari dakwah kita. Dan orang yang terus-menerus istiqomah melakukan begini, ingat di sini dikatakan alla takhafu wala tahzanu, tidak perlu takut, tidak perlu sedih, karena secara akhirat sudah disiapkan surga. Bahkan dijanjikan di sini tidak usah sedih, karena apa? Keluarga Allah nanti yang menjaganya kalau kita istiqomah dalam kehidupan sebelumnya. Dan secara umum di dunia ini, Hamka termasuk yang berpendapat bahwa kata-kata alla takhafu wala tahzanu sebenarnya juga berlaku ketika di dunia. Orang yang istiqomah tidak ada gentar sedikit pun di dalam memperjuangkan atau membela kebenaran. Demikian para jamaah, supaya kita bisa segera sarapan, saya akhiri saja dengan bacaan akhir majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.